Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang chapter 22, yaitu terkait dengan perubahan akuntansi dan analisis kesalahan. Kita beranggotakan saya, Asri Setiawati, Dini Nuraini, dan Rinka Oktaviani. Langsung ke perubahan akuntansi atau accounting change. Untuk latar belakangnya bahwa ada alternatif akuntansi. Yang pertama itu mengurangi komparabilitas informasi keuangan dan menggabungkan data tren historis yang berguna. Lalu ada jenis perubahan akuntansi itu sendiri. Yang pertama terkait dengan perubahan kebijakan akuntansi, kedua perubahan estimasi akuntansi, dan yang ketiga terkait dengan kesalahan tidak dianggap sebagai perubahan akuntansi. Lalu untuk perubahan dari satu kebijakan akuntansi yang diterima ke yang lain itu contohnya meliputi biaya rata-rata untuk LIFO dan metode pemulihan biaya ke metode presentasi penyelesaian. Ini ada catatan bahwa adopsi kebijakan baru sebagai pengakuan atas peristiwa yang telah terjadi untuk pertama kalinya atau yang sebelumnya tidak material bukan merupakan perubahan akuntansi. Ada 3 pendekatan untuk melaporkan perubahan, yaitu currently atau saat ini, yang kedua secara retrospektif, dan yang ketiga secara prospektif atau untuk di masa depan. IASB membutuhkan penggunaan pendekatan retrospektif. Dasar pemikiran atau pengguna kemudian dapat membandingkan hasil dengan lebih baik dari satu periode ke periode berikutnya. Lalu pembahasan terkait dengan pendekatan perubahan akuntansi retrospektif. Di sini dari perusahaan yang melaporkan perubahan, itu harus menyesuaikan laporan keuangannya untuk setiap periode lalu yang disajikan dengan dasar yang sama dengan kebijakan akuntansi baru. Lalu, menyesuaikan nilai tercatat aset dan liabilitas pada awal tahun pertama yang disajikan. Juga membuat penyesuaian saling hapus terhadap saldo awal laba ditahan atau komponen ekuitas atau aset bersih lainnya yang sesuai pada awal tahun pertama yang disajikan. Ada ilustrasi, contohnya itu terkait dengan perubahan akuntansi retrospektif, yaitu kontrak jangka panjang. Denson SA mencatat pendapatannya dari kontrak konstruksi jangka panjang dengan menggunakan metode pemulihan biaya atau zero profit pada 2019. Perusahaan mengubah metode presentasi penyelesaian. Manajemen percaya bahwa pendekatan ini memberikan ukuran yang lebih tepat atas pendapatan yang diperoleh. Untuk tujuan pajak, perusahaan menggunakan metode pemulihan biaya dan berencana untuk terus melakukannya di masa depan, atau asumsikan tarif pajak yang berlaku 40%. Ini bisa dilihat untuk laporan laba rugi secara bagian, bahwa untuk income before income tax, laba sebelum pajak, itu bisa dilihat ya 2017, 2018, 2019. Lalu income tax-nya 40%, pajak penghasilannya itu 160 dari 17, 2018 64.000, 2019 76.000. Dihasilkan net income-nya pada tahun 2017 sebesar 240.000 euro, 2018 96 euro, lalu 2019 114.000 euro. Lalu untuk presentasi of completion method itu dihasilkan net income-nya itu 2017 itu sebesar 360.000 euro, 2018 itu 108.000 euro, dan 2019 120.000 euro. Next. Di sini data untuk contoh perubahan retrospektif.
Total at beginning of 2019 yaitu untuk perbedaannya itu ada 10.000. Untuk percentage of completion-nya itu di 2019 sebesar 200.000 euro, cost recovery-nya itu 190.000 euro, difference-nya itu 10.000, difference in income untuk tax effect 40%-nya itu 4.000, dan income effect net of tax-nya itu sebesar 6.000. Untuk jurnalnya pada awal 2019 bahwa construction in process sebesar 220.000 di kredit, lalu di debitnya itu deferred tax liability atau pajak tangguhan, dan return earning-nya itu 132.000 dan deferred tax liability-nya 88.000. Next. Melaporkan perubahan kebijakan. Persyaratan pengungkapan utama adalah sebagai berikut. Sifat perubahan prinsip akuntansi. Alasan mengapa penerapan kebijakan akuntansi baru memberikan informasi yang andal dan dari relevan. Untuk periode berjalan dan setiap periode lalu yang disajikan sejauh dapat dipraktikkan. Jumlah penyesuaian. Untuk setiap item baris laporan keuangan yang terpengaruh. Dan laba per saham dasar dan dilusian. Jumlah penyesuaian yang berkaitan dengan periode sebelum periode yang disajikan sejauh dapat dipraktikkan. Ini untuk Deson SA income statement di akhir, yaitu diketahui net income-nya itu 120.000 euro. Untuk adjustment-nya di tahun 2018 itu 108.000 euro. Next. Untuk return earning adjustment-nya, saldo laba ditahan adalah 1.360.000 euro pada awal tahun 2017. Bisa dilihat, ini net income-nya 114.000 pada tahun 2019, 2018 96.000, 2017 240.000. Return earning Desember 31 yaitu 2019 1.810.000 euro, 2018 sebesar 1.696.000 euro, 2017 sebesar 1.600.000 euro. Return earning Januari 1 tahun 2018 dengan metode percentage of completion sebesar 1.720.000 euro, lalu return earning Januari 1 tanggal 1 2018 metode cost recovery-nya itu 1.600.000, lalu dihasilkan cumulative effect difference-nya itu sebesar 120.000 euro. Next. Lalu ada ilustrasi selanjutnya. Perusahaan konstruksi Cherokee berubah dari metode pemulihan biaya ke metode presentasi penyelesaian untuk kontrak konstruksi jangka panjang selama tahun 2019. Untuk tujuan pajak, perusahaan menggunakan metode pemulihan biaya dan akan melanjutkan pendekatan ini di masa depan. Petunjuk, sesuaikan semua konsekuensi pajak melalui akun kewajiban pajak tangguhan. Informasi yang sesuai terkait dengan perubahan ini adalah sebagai berikut. Bisa dilihat ya, ini untuk informasinya pre-tax income from-nya percentage of completion 780.000 tahun 2014, 2015 700.000, untuk cost recovery-nya itu 2014 610.000 euro, lalu 2015 480.000. Difference-nya itu untuk 2014 170.000, 2015 perbedaannya 220.000. Instruksikan bahwa asumsikan tarif pajak 35%. Untuk perinstruksiannya, entry apa yang diperlukan untuk menyesuaikan catatan akuntansi untuk perubahan prinsip akuntansi. Lalu yang B, berapa jumlah laba bersih dan laba ditahan yang akan dilaporkan pada tahun 2019. Asumsikan laba ditahan awal tahun 2018 sebesar 100.000. Next.
pendapatan sebelum pajak dan dari kontrak jangka panjangnya itu di ini ya. Untuk 2018 percentage of completion-nya itu 780.000, untuk 2019 700.000. Cost recovery-nya itu 2018 610.000, 2019 480.000. Untuk difference-nya 2018 170.000, 2019 220.000. Tax effect-nya tahun 2018 59.500, 2019 77.000. Lalu untuk 2018 net of tax-nya 110.500, 2019 143.000. Journal entry-nya yaitu construction in process pada tahun 2019 sebesar 170.000 di debit. Lalu di kreditnya itu deferred tax liability pajak tangguhan sebesar 59.500, lalu return earning-nya sebesar 110.500. Pernyataan perbandingan bahwa income statement-nya itu dihasilkan net income 2019 sebesar 455.000, 2018 507.000, lalu 2017-nya 396.500. Untuk akhir dari return earning-nya itu 2019 sebesar 1.062.000, lalu 2018 sebesar 607.000, dan 2017 sebesar 496.500. Lalu untuk perubahan akuntansi retrospektif metode inventaris. Ilustrasinya bahwa perusahaan Lancer telah mencatat persediaannya dengan menggunakan metode biaya rata-rata. Pada tahun 2019, perusahaan mengubah metode FIFO karena manajemen yakin pendekatan ini memberikan ukuran biaya persediaan yang lebih tepat. Informasi tambahan untuk perusahaan Lancer bahwa Lancer Company memulai operasinya pada 1 Januari 2017. Pada saat itu, pemegang saham menginvestasikan sebesar $100.000 dalam bisnis tersebut dengan imbalan saham biasa. Informasi tambahan kedua bahwa seluruh penjualan, pembelian, dan beban usaha periode 2017-2019 adalah transaksi tunai. Arus kas Lancer selama periode ini adalah sebagai berikut. Bahwa penjualan di tahun 2017, 2018, 2019 masing-masing $300.000. Terus full cash-nya 2017 90.000, 2018 110.000, 2019 125.000. Operating expense-nya 2017 100.000, 2018 100.000, dan 2019 100.000. Cash flow from operation-nya itu 2017 $110.000, 2018 $90.000, 2019 sebesar $75. Lalu untuk yang ketiga, tambahan yang ketiga, Lancer telah menggunakan metode biaya rata untuk pelaporan keuangan sejak awal. Lalu untuk yang keempat, persediaan yang ditentukan berdasarkan biaya rata dan FIFO untuk periode 2017-2019 sebagai berikut. Ini bisa dilihat ya di tabelnya. Lalu untuk informasi tambahan untuk perusahaan Lancer, yang kelima itu harga pokok penjualan di bawah biaya rata-rata dan FIFO untuk periode 2017 sampai 2019. Bisa dilihat di tabel ini juga untuk average cost-nya, FIFO, dan difference-nya. Next. Informasi tambahan ke-6 yaitu laba per saham tidak diberlakukan pada laporan laba rugi. Informasi yang ke-7, semua efek pajak untuk ilustrasi ini harus diabaikan. Ini bisa dilihat di sini juga ya. Untuk net income, terus return earning ending-nya gitu. Next. Next, Rin. Lalu masih contoh ilustrasinya yang selanjutnya bahwa menunjukkan laporan laba rugi Lancer, laporan laba ditahan, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas untuk
2017 sampai 2019 berdasarkan FIFO. Laporan arus kas di bawah FIFO sama dengan di bawah biaya rata-rata. Laba bersih berbeda-beda pada setiap periode. Tidak ada pengaruh arus kas dari perbedaan laba bersih tersebut. Jika kita mempertimbangkan pajak penghasilan, efek arus kas akan terjadi. Informasi perusahaan Lenser menggunakan LIFO, bahwa di sini dihasilkan net income-nya itu pada tahun 2017 sebesar 122.000 dolar, 2018 sebesar 103.000 dolar, dan 2019 sebesar 89.000 dolar. Lalu untuk return earning-nya 2017 itu 122.000 dolar, 2018-nya sebesar 225.000, 2019-nya sebesar 314.000 dolar. Jadi untuk total equity-nya 2017 sebesar 222.000, 2018 sebesar 325.000, dan 2019 sebesar 414.000. Next. Terus dalam penerapan retrospektif, perubahan penilaian persediaan FIFO mempengaruhi persediaan yang dilaporkan, harga pokok penjualan, laba bersih, dan laba ditahan. Untuk memperhitungkan perubahan, kami membuat jurnalnya itu sebagai berikut. Ini bisa dilihat tahun 2017 sama 2018, average cost-nya menggunakan metode average cost, terus FIFO, lalu perbedaannya. Untuk 2017 itu average cost-nya 120.000, FIFO-nya 122.000. Difference-nya itu perbedaannya itu 2.000. 2018 net income-nya 100.000. Untuk metode average cost, FIFO-nya itu sebesar 103.000. Difference-nya itu 3.000. Total at beginning 2019 220.000, dan 2000 melalui metode FIFO-nya 225.000, difference-nya sebesar 5.000. Ini jadi melalui metode FIFO itu net income-nya menjadi lebih tinggi ya. Bisa dilihat di sini. Lalu untuk jurnalnya, inventory pada return earnings yaitu sebesar 5.000. Ini 5.000 itu perbedaannya, different net in income. Next. Dalam melaporkan perubahan kebijakan. Untuk perubahan Lenser, melaporkan laba bersih berdasarkan metode FIFO yang baru diadopsi untuk tahun 2018 dan 2019. Lalu menyesuaikan secara retrospektif laporan laba rugi tahun 2018 untuk melaporkan informasi berdasarkan FIFO. Catatan atas laporan keuangan, yaitu menunjukkan sifat perubahan, mengapa perusahaan melakukan perubahan, dan tahun-tahun yang terpengaruh. Lalu memberikan data tentang perbedaan penting antara jumlah yang dilaporkan berdasarkan biaya rata-rata versus FIFO. Selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu mengenai penyesuaian laba ditahan. Jika Lenser menyajikan laporan komparatif untuk 2018 dan 2019 di bawah FIFO, maka itu harus mengubah saldo awal laba ditahan pada 1 Januari 2018. Maka perbedaan ini dihitung sebagai berikut, yaitu retained earning Januari tanggal 1 2018 menggunakan FIFO sebesar 122.000 dolar, kemudian retained earning Januari tanggal 1 2018 dia menggunakan average cost sebesar 120.000. Maka di sini ketemu kumulatif efek diferensinya sebesar 2.000. Perbedaan 2.000 adalah efek kumulatifnya. Kemudian Lenser menyesuaikan saldo awal laba ditahan pada 1 Januari 2018 untuk kelebihan laba bersih FIFO atas laba bersih biaya rata-rata pada 2019.
maka ia mencatat pada tahun 2019 dan 2018, yaitu retained earning Januari tanggal 1 ini hanya ada di tahun 2018 sebesar 120.000. Kemudian di sini ada adjustment-nya for the cumulative-nya di tahun 2018 sebesar 2.000. Kemudian ada retained earning Januari tanggal 1 itu ada adjustment di tahun 2019 sebesar 225.000 dan di tahun 2018 sebesar 122.000. Kemudian di sini ada net income-nya di tahun 2019 sebesar 89.000 dan di 2018 sebesar 103.000. Maka di sini ketemu retained earning Desember pada tanggal 31-nya ini di tahun 2019 314.000 dan di tahun 2018 sebesar 225.000. Ini merupakan laporan laba ditahan setelah penerapan retrospektif. Kemudian di sini ada mengenai perubahan kebijakan akuntansi, yaitu ada efek perubahan langsung dan tidak langsungnya. Di sini efek direct effect yaitu tax deposit position that company sold retrospective apply the different effect of a change in accounting policy. Kemudian di sini ada indirect effect-nya ini is any change to current or future cash flow of the company that result from making a change in accounting principle that is applied retrospective. Di sini kemudian ada perubahan dari kebijakan akuntansinya mengenai ketidakpastian atau impracticability, yaitu perusahaan tidak boleh menggunakan aplikasi retrospektif jika salah satu dari kondisi berikut ada mengenai kondisinya, yaitu jika perusahaan tidak dapat menentukan dampak dari penerapan retrospektif. Yang kedua, penerapan retrospektif memerlukan asumsi tentang maksud manajemen pada periode sebelumnya. Kemudian yang ketiga, ada penerapan retrospektif membutuhkan estimasi yang signifikan yang tidak dapat dikembangkan oleh perusahaan. Dari hal ini, jika salah satu dari kondisi tersebut, perusahaan secara prospektif menerapkan prinsip akuntansi baru atau accounting principle. Di sini ada contoh dari perubahan estimasi akuntansi, yaitu contoh perkiraan ada hutang buruk, yang kedua keusangan persediaan, yang ketiga masa manfaat dan nilai aset, nilai sisa aset, yang keempat ada periode yang diuntungkan oleh biaya yang ditangguhkan, yang kelima ada kewajiban untuk biaya, garansi, dan pajak penghasilan, yang keenam ada cadangan mineral yang dapat dipulihkan, yang ketujuh ada perubahan estimasi dari depresiasi, yang ke-8 ada nilai wajar aset keuangan atau liabilitas keuangan. Kemudian dari perubahan estimasi akuntansi ada pelaporan calon atau prospective reporting, yaitu perubahan estimasi akuntansi dilaporkan secara prospektif. Diperhitungkan perubahan estimasi ini dalam yang pertama periode perubahan jika perubahan hanya mempengaruhi periode tersebut. Yang kedua ada periode perubahan dan periode mendatang jika perubahan tersebut mempengaruhi keduanya. Di sini IASB memandang perubahan estimasi sebagai koreksi dan penyesuaian berulang yang normal dan melarang perlakuan retrospektif. Kemudian di sini ada contoh mengenai ilustrasinya perubahan estimasi akuntansi. Ada Arcadia HS membeli peralatan seharga $510.000 yang diperkirakan memiliki masa manfaat 10 tahun dengan nilai sisa $10.000 pada akhir waktu tersebut. Maka penyusutan telah dicatat selama 7 tahun dengan dasar garis lurus. Pada tahun 2019, tahun 8 ditentukan bahwa estimasi total umur harus sebesar 15 tahun dengan nilai sisa $5.000 pada akhir waktu tersebut. Maka di sini di instruksinya ini
apa ayat jurnal untuk mengoreksi beban penyusutan tahun-tahun sebelumnya dan hitung beban penyusutan untuk tahun 2019. Berikut adalah jawabannya, yaitu pertama, ia mencatat biaya peralatan sebesar 510.000, nilai sisanya ini dikurangi, yaitu 10.000, seperti yang soal di awal. Kemudian ada dasar yang dapat disusutkan sebesar 500.000, maka masa manfaat aslinya ini sebesar 10 tahun sisanya, yaitu depresiasi tahunan ini sebesar 50.000, maka ada sisanya ini sebesar 50.000 dolar dikali dengan 7 tahun dari yang di soal tadi selama 7 tahun, yaitu maka hasilnya ini sebesar 350.000 dolar. Di sini ada catatan bahwa pertama tentukan nilai bukunya pada tanggal perubahan estimasinya. Di sini kemudian ada laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2018, yaitu perumahan atau tanaman dan peralatan. Di sini ada pencatatan equipment sebesar 510.000 dolar dan akumulasi depresiasi sebesar 350.000 yang tadi depresiasi tahunan. Maka di sini ketemu book value-nya sebesar 160.000 dolar. Kemudian di sini untuk yang kedua ini menghitung beban penyusutan untuk tahun 2019-nya. Di sini kan udah ketemu tadi nilai bukunya ini sebesar 160.000, kemudian ada nilai sisa jika ada dari yang di soal tadi sebesar 5.000. Maka dasar yang dapat disusutkan menjadi 155.000. Masa manfaatnya 8 tahun. Nanti ketemu yaitu nilai depresiasi tahun ini di sini ketemu 19.375.000 dolar. Di sini ada pencatatan entry jurnal untuk tahun 2019 sebesar untuk pencatatan beban penyusutan di debit sebesar 19.375 dan di bagian kredit sebesar akumulasi penyusutan sama sebesar 19.375. Kemudian masih mengenai perubahan estimasi akuntansi, di sini ada pengungkapan atau disclosure. Perubahan harus mengungkapkan sifat dan jumlah perubahan estimasi akuntansi yang berdampak pada periode yang berjalan atau diperkirakan akan berdampak pada periode yang mendatang. Di sini ada dikecualikan, tidak praktis untuk mengestimasi efek tersebut. Kemudian ada perusahaan tidak perlu mengungkapkan perubahan estimasi akuntansi yang dibuat sebagai bagian dari operasi normal, seperti penyisian piutang, tata tagih, atau keusangan persediaan, kecuali di sini perubahan tersebut bersifat material. Kemudian selanjutnya ada materi mengenai kesalahan akuntansi atau accounting error. Di sini ada jenisnya, ada jenis kesalahan akuntansinya. Yang pertama ada perubahan dari prinsip akuntansi yang tidak berlaku untuk menjadi kebijakan akuntansi yang dapat diterima. Yang kedua ada kesalahan matematika. Yang ketiga yaitu perubahan estimasi yang terjadi karena perusahaannya ini tidak menyusun estimasi dengan itikat yang baik. Yang keempat ada kegagalan untuk memperoleh atau menunda pengeluaran atau pendapatan tertentu. Perusahaan ini menunda pencatatan pendapatannya seperti itu. Yang kelima ada penyalahgunaan fakta, nggak objektif perusahaannya. Yang keenam ada klasifikasi biaya yang salah sebagai beban atau bukan aset dan sebaliknya. Di sini ada kesalahan dan masih sama kesalahan akuntansi atau accounting error. Di sini dikategorikan dan jenis penyajiannya kembali. Ada yang pertama, kategori akuntansi ini pengakuan biaya. Biasanya ini mencatat pengeluaran pada periode yang salah atau jumlahnya yang salah. Yaitu yang kedua ada pengakuan pendapatan. Contohnya ini di mana pendapatan tidak diakui dengan benar, pendapatan yang dipertanyakan diakui, atau sejumlah kesalahan terkait lainnya yang menyebabkan pendapatan salah dilaporkan. Yang ketiga ada salah klasifikasi, yaitu disertakan penyajian kembali karena kesalahan klasifikasi akun, lancar atau tidak lancar, yang berdampak pada arus kas dari operasi.
Yang keempat ada ekuitas lainnya. Itu seperti karena akuntansi yang tidak tepat untuk IPS, saham terbatas, atau waran dan instrumen ekuitas lainnya. Kemudian yang kelima ada cadangan atau kontingensi. Ini kesalahan yang melibatkan piutang tak tertagih atau cadangan persediaan, tunjangan pajak penghasilan, dan kontingensi kerugian. Kemudian ada aset berumur panjang. Biasanya ini penurunan nilai aset properti, pabrik, dan peralatan, nilai baik atau item yang terkait. Kemudian ada pajak, ini biasanya ini kesalahan yang melibatkan koreksi ketentuan pajak, perlakuan yang tidak tepat, dan kewajiban pajak, dan item yang terkait pajak lainnya. Kemudian ada ekuitas penghasilan konferensi lainnya, yaitu akuntansi yang tidak tepat untuk transaksi ekuitas pendapatan konferensi, termasuk pos mata uang asing atau bisa juga revaluasi aset tetap, keuntungan dan kerugian yang di sini belum direalisasi atau investasi tertentu dalam utang, efek ekuitas, dan derivatif. Kemudian ada inventory, yaitu penilaian jenis penyajian kembalinya itu penilaian biaya persediaan, masa kuantitas, dan penyesuaian biaya penjualan. Kemudian ada ekuitas mengenai opsi saham, yaitu akuntansi yang tidak tepat untuk opsi saham karyawannya. Kemudian yang lainnya ini, setiap pernyataan ulang yang tidak tercakup dalam kategori yang terdaftar, maka termasuk yang terkait dengan akuntansi yang tidak tepat untuk akuisisi atau manajer. Kemudian di sini masih sama mengenai materi kesalahan akuntansi atau accounting error, yaitu semua kesalahan material yang dialami atau kesalahan akuntansi error ini itu harus diperbaiki. Kemudian catatan koreksi kesalahan dari periode sebelum ini sebagai penyesuaian terhadap saldo awal laba ditahan pada periode yang akan berjalan nanti. Kemudian koreksi semacam itu disebut juga penyesuaian periode sebelumnya. Harus menyesuaikan dari tahun sebelumnya. Diperbaiki. Kemudian untuk pernyataan komparatif, perusahaan harus menyatakan kembali pernyataan sebelumnya yang terpengaruh untuk mengoreksi kesalahannya. Kemudian slide berikutnya akan dibacakan oleh Dini Nuraini. Untuk selanjutnya di sini ada contoh koreksi kesalahan. Ilustrasinya, pada tahun 2020, pemegang buku Selectro Free LC menemukan kesalahan. Pada tahun 2019, perusahaan gagal mencatat beban penyusutan sebesar 20.000 euro pada gedung yang baru dibangun. Bangunan ini adalah satu-satunya aset yang dapat disusutkan yang dimiliki Selectro. Perusahaan dengan benar memasukkan beban penyusutan dalam pengembalian pajaknya dan pelaporan hutang pajak penghasilannya dengan benar. Selanjutnya, di sini laporan laba rugi Selectro untuk tahun 2019 dengan dan tanpa kesalahan. Untuk income statement-nya, di sini sudah di net income-nya untuk method error, untuk hot error sebesar 48.000 euro, dan untuk yang without error selanjutnya itu 60.000 euro. Nah, untuk entry apa yang seharusnya dibuat Selectro untuk mencatat beban penyusutan dan pajak penghasilan? Selanjutnya, di sini untuk entry company head-nya, untuk depreciation expense sebesar 20.000 di debit dan di kredit akumulasi depreciation building sebesar 20.000. Dan untuk income tax expense di debit dan di kredit income tax payable yang masing-masing sebesar 32.000. Dan untuk entry company did make-nya di sini no entry made for depreciation, jadi tidak ada entry-nya. Dan untuk selanjutnya untuk income tax expense di debit sebesar 40.000, di kredit depreciation tax liability sebesar 8.000 dan income tax payable sebesar 32.000. Untuk selanjutnya, siapkan entry koreksi yang tepat pada tahun 2020 yang harus dibuat oleh Selectro. Nah, untuk entry-nya itu pada tahun 2020 di debit terdapat retained earnings sebesar 12.000,
12.000 ini didapat dari depreciation-nya itu sebesar 20.000 dan income-nya itu 32.000. 32.000 ini dikurangi 20.000, maka didapat retained earnings sebesar 12.000. Nah, untuk di debit juga di deferred tax liability sebesar 8.000 yang terdapat di entry company di May, dan di kreditnya akumulasi depreciation building sebesar 20.000 yang ada di entry company sold have made sebesar 20.000. Next. Untuk selanjutnya, penyataan perbandingan. Perusahaan harus membuat penyesuaian untuk mengoreksi jumlah untuk semua akun yang terpengaruh yang dilaporkan dalam laporan untuk semua periode yang dilaporkan. Kemudian, menyatakan kembali data ke dasar yang benar untuk setiap tahun yang disajikan dan menunjukkan penyesuaian setup sebagai penyesuaian periode sebelumnya terhadap laba ditahan untuk periode paling awal yang dilaporkan. Selanjutnya, ringkasan perubahan akuntansi dan koreksi kesalahan. Untuk perubahan kebijakan akuntansi, gunakan pendekatan retrospektif dengan mengubah laporan keuangan di semua periode sebelumnya yang disajikan, mengungkapkan pada tahun perubahan pengaruhnya terhadap laba bersih dan laba per saham untuk semua periode sebelumnya yang disajikan, melaporkan penyesuaian saldo laba ditahan awal dalam laporan laba ditahan pada tahun penyajian paling awal. Nah, jika tidak praktis untuk menentukan efek periode lalu, maka jangan mengubah pendapatan tahunan sebelumnya. Gunakan saldo awal aset pada tahun metode tersebut diadopsi sebagai saldo tahun dasar untuk semua perhitungan selanjutnya dan mengungkapkan efek perubahan pada tahun berjalan dan alasan untuk menghilangkan perhitungan efek kumulatif dan jumlah untuk tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya, untuk perubahan estimasi akuntansi, maka gunakan pendekatan saat ini dan prospektif dengan pelaporan-laporan keuangan saat ini dan masa depan atas dasar baru, menyajikan laporan keuangan periode sebelumnya seperti yang dilaporkan sebelumnya, dan tidak membuat penyesuaian pada saldo awal periode berjalan untuk efek pada periode sebelumnya. Selanjutnya, untuk perubahan karena kesalahan, maka dengan tahan untuk periode pertama yang disajikan ketika efek kesalahan terjadi pada periode sebelum periode pertama disajikan. Next, untuk kesalahan laporan posisi keuangan. Kesalahan laporan posisi keuangan hanya mempengaruhi penyajian akun aset, kewajiban atau ekuitas. Kesalahan tahun berjalan mengklasifikasi ulang item ke posisi yang tepat, dan untuk kesalahan tahun sebelumnya, menyatakan kembali laporan posisi keuangan tahun sebelumnya untuk tujuan perbandingan. Selanjutnya, untuk kesalahan laporan laba rugi, klasifikasi pendapatan atau beban yang tidak tepat. Untuk kesalahan tahun berjalan, maka harus mengklasifikasi ulang item ke posisi yang tepat, dan jika kesalahan tahun sebelumnya, maka harus menyatakan kembali laporan laba rugi tahun sebelumnya untuk tujuan perbandingan laporan laba rugi kesalahan. Kesalahan penyimbangan akan diimbangi atau menutup pembukuan pada tahun berjalan. Jika kesalahan sudah diimbangi, entry tidak diperlukan. Namun, jika kesalahan belum diimbangi, harus membuat jurnal untuk penyesuaian saldo laba ditahan sekarang. Dan selanjutnya untuk yang kedua, jika perusahaan belum menutup pembukuan pada tahun berjalan, jika kesalahan sudah diimbangi, maka buat entry untuk kesalahan pada periode berjalan dan untuk menyesuaikan saldo awal laba ditahan. Dan jika kesalahan belum diimbangi, buat entry untuk menyesuaikan saldo awal laba ditahan. Selanjutnya, untuk laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi kesalahan non-counterbalancing, maka tidak diimbangi pada periode akuntansi berikutnya, dan perusahaan harus membuat entry koreksi bahkan jika mereka telah menutup pembukuan. Selanjutnya,
Di sini ada contohnya neraca percobaan sebagian di Dickinson Ltd adalah sebagai berikut pada tanggal 31 Desember 2019. Di sini untuk neraca percobaannya, supplies di debit sebesar 2.500, salaries and wages payable di kredit 1.500, interest receivable di debit 5.100, prepaid insurance di debit 90.000, dan unearned di kredit 0, dan interest payable-nya di kredit 15.000. Untuk instruksinya di sini diminta asumsikan bahwa pembukuan belum ditutup, apakah jurnal penyesuaian diperlukan pada tanggal 31 Desember 2019. Selanjutnya, nah di sini jawabannya instruksi yang ke-1, hitungan fisik persediaan yang ada pada 31 Desember 2019 berjumlah 1.100. Maka untuk jurnalnya dicatat supplies expend di debit sebesar 1.400, di kreditnya supplies on hand 1.400. 1.400 ini sebesar 2.500 dikurangi dengan fisik persediaannya yang berjumlah 1.100, maka didapat 1.400. Untuk yang kedua, gaji dan upah yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar 4.400. Maka untuk pencatatan jurnalnya di debit salary and wages expense dan di kredit salaries and wages sebesar 2.900. 2.900 ini didapat dari 4.400. 4.400 ini salaries and wages expense yang ada di neraca percobaan dikurangi dengan 4.400, maka didapat 2.900. Untuk selanjutnya, bunga akrual atas debit dan di kreditnya interest receivable. Maka jurnalnya interest revenue di debit, interest receivable di kredit masing-masing senilai 750 didapat dari 5.100 dikurangi 4.350, maka ditemukan nilainya sebesar 750. Untuk yang keempat, bagian polis asuransi yang kadaluarsa berjumlah 65.000 per 31 Desember 2019. Maka untuk jurnalnya ini di debit dicatat insurance expense, di kreditnya prepaid insurance nilai 25.000. 25.000 ini didapat dari 90.000 prepaid insurance-nya 90.000 yang dicatat di neraca percobaan dikurangi dengan 65.000, maka hasilnya 25.000. Untuk selanjutnya, yang kelima, 24.000 diterima pada 1 Januari 2019 untuk sewa gedung untuk 2019 dan 2020. Seluruh jumlah tersebut dikreditkan ke pendapatan sewa. Maka jurnalnya di debit rental income dan kredit unearned rent yang masing-masing sebesar 12.000. 12.000 ini didapat dari 24.000 dibagi 2 tahun, maka jumlahnya 12.000. Nah, untuk yang keenam, penyusutan untuk tahun tersebut salah dicatat sebagai 5.000 daripada angka yang sebenarnya. Jadi seharusnya itu yang dicatatnya itu 50.000, tapi salah pencatatan malah 5.000. Maka untuk itu akan muncul akun depreciation expense di debit dan di kredit akumulasi depreciation sebesar 45.000. Selanjutnya, untuk wawasan akuntansi global. Fakta yang relevan berikut ini adalah persamaan dan perbedaan utama antara US GAAP dan IFRS terkait dengan akuntansi untuk perubahan akuntansi. Di sini kesamaannya akuntansi untuk perubahan estimasi serupa antara US GAAP dan IFRS, baik US GAAP dan IFRS menggunakan pendekatan retrospektif
untuk akuntansi untuk perubahan kebijakan akuntansi. Dan berdasarkan USGAAV dan IFRS, jika menentukan dampak perubahan kebijakan akuntansi dianggap tidak praktis, maka perusahaan harus melaporkan dampak perubahan tersebut pada periode yang diyakini praktis untuk dilakukan, yang mungkin perubahan periode berjalan. Kemudian untuk perbedaannya di sini satu area di mana USGAAV dan IFRS berbeda adalah pelaporan koreksi kesalahan dalam laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya. Sementara kedua set standar memerlukan pernyataan ulang. USGAAV adalah standar absolut, tidak ada pengecualian untuk aturan ini. Berdasarkan USGAAV, pengecualian tidak praktisan hanya berlaku untuk perubahan prinsip akuntansi. Berdasarkan IFRS, pengecualian ini berlaku untuk perusahaan untuk perubahan prinsip akuntansi dan koreksi kesalahan. USGAAP memiliki panduan rinci tentang akuntansi dan pelaporan efek tidak langsung. Seperti yang ditunjukkan dalam bab ini, IFRS tidak secara khusus membahas akuntansi dan pelaporan untuk efek tidak langsung dari perusahaan prinsip akuntansi. Selanjutnya, untuk sebagian besar USGAAP dan IFRS serupa di bidang perubahan akuntansi dan pelaporan efek kesalahan. Dengan demikian, tidak ada proyek yang aktif di daerah ini. Perkembangan terkait melibatkan penyajian data komparatif, USGAAP membutuhkan informasi komparatif untuk periode 3 tahun. Di bawah IFRS, ketika sebuah perusahaan menyiapkan laporan keuangan dengan dasar tahun data komparatif dilaporkan, penggunaan periode data komparatif dapat mengadopsi IFRS. Selanjutnya, tanya jawab soal chapter 20 akan dijelaskan oleh Asri. Demikian presentasi untuk chapter 22. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan jawab soal chapter 20, yaitu tentang akuntansi pensiun dan imbalan pasca kerja. Di sini untuk latihan exercise 21 terkait dengan beban pensiun dan jurnal. Informasinya itu bahwa program pensiun Redcliffe Company untuk tahun 2019. Pendapatan bunga atas aset program sebesar $15.000. Manfaat yang dibayarkan kepada pensiunan $40.000. Lalu untuk kontribusi atau pendanaan $90.000. Tingkat diskon atau bunganya 10%. Lalu kewajiban imbalan pastinya itu Januari 2019 sebesar $500.000 dan biaya layanan sebesar $60.000. Instruksinya hitung beban pensiun untuk tahun 2019, lalu buat ayat jurnal untuk mencatat beban pensiun dan kontribusi pemberi kerja pada program pensiun pada tahun 2019. Next, untuk yang A, di input untuk service cost-nya tadi kan $60.000, taruh interest cost-nya itu tadi kan bunganya 10% ya, terus dikali $500.000 hasilnya $50.000. Aktual atau expected return on plan asetnya $15.000 dikurangi, lalu ditambah dengan unrecognized prior service cost amortisasi sebesar $8.000. Untuk beban pensiunnya pada tahun 2019 sebesar $103.000. Untuk jurnalnya itu pension expense, beban pensiun di debit sebesar $103.000. Untuk cash-nya, untuk cash di kredit sebesar $90.000, lalu pensiun aset atau liability sebesar $5.000 di kredit, lalu other comprehensive income-nya sebesar $8.000 di kredit. Lalu untuk exercise 2012 tentang perhitungan pengembalian aktual
keuntungan dan kerugian, dan beban pensiun. Ericsson PLC mensponsori program pensiun manfaat pasti. Aktuaris perusahaan memberikan informasi berikut tentang rencana tersebut, bahwa Januari 2019, 31 Desember 2019, masing-masing kewajiban imbalan pasti itu Januari 2019 besar 1.500 euro, Desember 2019 besar 1.900 euro. Akumulasi kewajiban imbalan masing-masing 1.900, lalu 2.730. Kewajiban imbalan pasti masing-masing 2.500 dan 3.300 euro. Aset program nilai wajar masing-masing 1.700 dan 2.610. Tingkat diskontonya itu 10%. Lalu aset atau liabilitas pensiun 800. Biaya layanan untuk tahun 2019 400. Kontribusi pendanaan tahun 2019 yaitu 700. Manfaat yang dibiarkan pada tahun 2019 itu sebesar 200. Instruksinya, yang A, hitunglah pengembalian aktual atas aset program pada tahun 2019. Yang B, hitung jumlah keuntungan atau kerugian bersih untuk tahun 2019. Yang C, hitunglah jumlah penghasilan komprehensif lain atau GL per 31 Desember 2019. Asumsikan bahwa saldo 1 Januari 2019 adalah 0. Maka jawabannya itu pension expense-nya itu dari service cost-nya sebesar 77.000, interest on defined benefit obligation-nya itu 150.000 didapat dari 10% dikali 1.500.000, expected return on plan asset-nya sebesar 80.000 dikurangin, lalu amortisasi unrecognized past service cost-nya 120.000. Dihasilkan beban pensiunnya sebesar 267.000. Lalu yang B itu untuk jurnalnya, pensiun expense sebesar 267.000 didebit, lalu didebit juga pensiun aset atau liability sebesar 303.000. Lalu untuk yang dikreditnya itu cash sebesar 250.000, other comprehensive income PSG atau di kredit sebesar 120.000, lalu other comprehensive income atau GL 200.000. Untuk mencatat beban pensiun dan employer contribution. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rinka. Selanjutnya ada soal mengenai problem 20.1 itu mengenai lembar kerja 2 tahun pada tanggal 1 Januari 2019. Harrington SA memiliki saldo program pensiun manfaat pasti sebagai berikut. Kewajiban imbalan pasti sebesar 4.500.000 euro. Nilai wajar aset program ini 4.200.000 euro. Kemudian tingkat bunga penyelesaian yang berlaku untuk program tersebut adalah 10%. Pada 1 Januari 2020, perusahaan mengubah perjanjian pensiunnya sehingga tercipta biaya jasa lalu sebesar 500 euro. Dari data lain terkait program pensiun adalah pertama 2019 dan 2020 biaya layanan ini sebesar 150.000. Kemudian sama 180.000. Kontribusi pendanaan untuk program sebesar 240.000 dan 285.000. Maka manfaat yang dibayarkan ini di sini tercatat 200.000 dan 280.000. Pengembalian aktual aset atas aset program sebesar 420.000 dan 260.000. Maka di sini diinstruksikan yang pertama, siapkan lembar kerja pensiun untuk program pensiun untuk tahun 2019 dan 2020. Yang kedua, untuk tahun 2020, siapkan entry jurnal untuk mencatat jumlah terkait pensiun. Berikut adalah journal entry mengenai memory code-nya ini. Ada di sini ada itemnya ini bisa dilihat.
ada service, interest, actual return, contribution, benefit, kemudian ada journal entry, kumulatif, terus di sini dan lain-lain, dan ada annual pensiunnya di sini masuk ke expense, kemudian ada cash, ada period, service cost, kemudian ada giant atau loss ini sebesar 675.000 di bagian kredit, ada pensiun, aset atau liability, ada project benefit obligasi, ada planet aset. Maka di sini tercatat balance pada Desember 31 Desember 2020-nya ini 410.099.360, 1.083.000, 5.840.000, 4.767.000. Di sini ada kemudian di sini ada penjelasan mengenai nilai akhirnya itu, yaitu 450.000 ini sama dengan 4.500.000 dikali dengan 10%, yaitu 540.000 sama dengan 5.400.000 dikali 10%. Ini penjelasan yang masing-masing tadi yang dapetin yang 450.000 gitu. Terus ada 99.360 didapat dari 4.492.000 dikali 0,08 dikurangi 260.000. Maka di sini yang bisa terjawab mengenai instruksi yang B, yaitu journal entry 2020, yaitu ada pensiun expense ini masuk sebesar 450.640. Kemudian ada other comprehensive income sebesar 410.000. Kemudian ada other comprehensive income sebesar 99.360, dan di bagian kreditnya ini masuk ke dalam cash sebesar 285.000, dan pensiun aset atau liability ini sebesar 675.000. Ini bisa lihat dari jawaban yang tadi di lembar kerjanya. Kemudian lanjut mengenai soal dari exercise 21.1, itu mengenai entry penyewaan tidak ada nilai residu. Journey mengadakan perjanjian dengan Traveler PLC untuk menyewa mobil pada tanggal 31 Desember 2018. Di sini ada informasi yang terkait dengan perjanjian. Yang pertama, ada jangka waktu sewa yang tidak dapat dibatalkan adalah 3 tahun tanpa opsi pembaruan atau pembelian dengan harga murah. Sisa umur ekonomis mobil tersebut adalah 3 tahun dan diharapkan tidak memiliki nilai sisa pada akhir masa sewanya. Yang kedua, yaitu nilai wajar mobil tersebut adalah sebesar 15.000 euro pada awal masa sewa. Yang ketiga, ada pembayaran tahunan harus dilakukan pada tanggal 31 Desember di akhir setiap tahun sewa, mulai dari 30 Desember 2019. Pembayaran pertama adalah sebesar 5.552.082 euro dengan setiap pembayaran meningkat dengan tingkat konstan sebesar 5% dari pembayaran sebelumnya, yaitu pembayaran kedua adalah 5.840,46 euro, dan pembayaran ketiga dan terakhir adalah 6.121,98 euro. Maka di sini kemudian ada informasi yang keempatnya itu tingkat pinjaman tambahan Journey adalah 8%. Tingkat implisit dalam sewa tidak diketahui. Dan yang informasi kelima yaitu Journey menggunakan depresiasi garis lurus untuk semua mobil jenisnya. Di sini diinstruksikan dari soal tersebut, yaitu yang pertama, siapkan entry jurnal Journey untuk 2018, 2019, dan 2020. Dan yang kedua, diasumsikan alih-alih tingkat kenaikan yang konstan, pembayaran sewa tahunan akan meningkat sesuai dengan indeks harga. Pada saat ini, indeks harga menetapkan bahwa pembayaran sewa pertama harus
€5.820.000. Apa dampaknya terhadap entry jurnal yang dibuat oleh Journey pada awal masa sewa, serta untuk tahun-tahun berikutnya? Selengkapnya tentang teks sumber ini diperlukan teks sumber untuk mendapatkan informasi terjemahan tambahan. Di sini ada jawabannya, itu catatan untuk transaksinya itu jangka waktu sewanya adalah 100% dari umur ekonomis aset dan nilai sekarang dari pembayaran sewa adalah 100% dari nilai wajar aset seperti yang ditunjukkan berikut, yaitu di sini didapatkan yaitu present value of first payment yaitu dari 5.552.000,82 dikali dengan 0,92593 yaitu didapat dari tabel present value, yaitu totalnya menjadi 5.141.000,52. Kemudian yang kedua, present value of second payment ini didapat 5 juta, yaitu dia harus membayar 5.830,46 dikali dengan 0,85734, yaitu dari tabel present value, hingga totalnya menjadi 4.998,69. Yang ketiga, untuk pembayaran ketiga yaitu present value of third payment sebesar 6.121,98 dikali dengan 0,79383 hingga totalnya menjadi 4.859,81. Maka di sini dikurangi dengan present value of rental payment ini sebesar 15.000. Kemudian di sini ada pencatatan untuk jurnalnya ini tanggal 31 Desember 2018 maka dicatat yaitu right of use asset sebesar 15.000 dan di bagian sisi kreditnya ini ada list liability-nya ini sebesar 15.000. Kemudian di tahun 2019 31 Desember yaitu dicatat interest expense ini 15.000 dikali 8% yaitu 1.200 di bagian debit, dan di bagian kreditnya ini tercatatkan list liability sebesar 4.352,82 dan cash sebesar 5.552,82. Kemudian ada depresiasi expense ini sebesar 5.000 didapat dari 15.000 dibagi 3 karena 3 kali pembayaran. Kemudian di bagian kreditnya ini masuk ke dalam bagian kredit yaitu right of use asset ini 5.000. Kemudian di tahun 2020 pencatatan jurnalnya ini ada interest expense sama liability dan di bagian kredit ini masuk ke cash sebesar 5.830,46. Sama ini di bagian ini tercatat depresiasi expense-nya. Yang B ini yaitu penilaian awal liability sewa dan aset pengguna terkait tidak boleh mencakup kenaikan atau penurunan yang tidak diketahui dalam pembayaran sewa. Karena kenaikan atau penurunan CPI sebaliknya untuk pengukuran awal liabilitas sewa penyewaan diasumsikan bahwa semua pembayaran akan dilakukan seolah-olah tingkat CPI pada tanggal dimulainya sewa tidak berubah. Dengan demikian, Journey harus mendiskontakan pembayaran sewa tahunan menggunakan faktor anuitas biasa yang diterapkan pada pembayaran sewa pertamanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dini Nuraini. Untuk selanjutnya, untuk exercise 21.12, pada 1 Januari 2019, perusahaan Benson menyewakan peralatan ke Flynn
Corporation, informasi berikut berkaitan dengan sewa ini. Yang ke-1, jangka waktu sewa yang tidak dapat dibatalkan adalah 6 tahun. Pada akhir masa sewa, Flynn memiliki opsi untuk membeli peralatan seharga $1.000. Sedangkan nilai sisa yang diharapkan pada akhir masa sewa adalah $5.000. Pembayaran sewa yang sama jatuh tempo pada tanggal 1 Januari setiap tahun dimulai pada tahun 2019. 3. Nilai wajar peralatan pada tanggal 1 Januari 2019 adalah $150.000 dan biayanya adalah $120.000. Yang keempat, peralatan tersebut memiliki Yang keempat, peralatan tersebut memiliki umur ekonomis 8 tahun. Flynn mendepresiasikan semua peralatannya dengan dasar garis lurus. Yang kelima, Benson menetapkan sewa tahunan untuk memastikan tingkat pengembalian 5%, tingkat pinjaman incremental Flynn adalah 6%, dan tingkat implisit lessor tidak diketahui. Yang keenam, kemungkinan kolektibilitas pembayaran sewa oleh lessor. Instruksinya, akuntansi lessor dan lesi berakhir pada tanggal 31 Desember. Di sini instruksinya untuk yang A, diskusikan sifat sewa ini kepada Benson. Yang B, itu jumlah pembayaran sewa tahunan. Yang C, siapkan semua entry jurnal yang diperlukan untuk Benson untuk 2019. Yang D, misalkan kolektibilitas pembayaran sewa tidak mungkin untuk Benson, maka siapkan semua entry jurnal yang diperlukan untuk perusahaan pada tahun 2019. Yang E, siapkan semua entry jurnal yang diperlukan untuk Flynn untuk tahun 2019. Yang F, diskusikan efek pada entry jurnal untuk Flynn pada permulaan sewa dengan asumsi biaya langsung awal sebesar $2.000 dikeluarkan oleh Flynn untuk menegosiasikan sewa. Selanjutnya, di sini ada jawabannya. Jawaban untuk poin A ke-1 ini adalah sewa pembiayaan atau tipe penjualan kepada pensiun karena masa sewa adalah 75% dari umur ekonomi aset. Selain itu, meskipun pembayaran sewa tidak disediakan dalam fakta masalah, sewa juga akan memenuhi uji nilai sekarang, seperti yang ditunjukkan pada bagian 2. Ada opsi pembelian murah dalam sewa, karena Flynn memiliki opsi untuk membeli aset pada masa sewa dengan harga $4.000 di bawah nilai sisa aset yang diharapkan, dan dengan demikian pelaksanaan opsi tersebut cukup pasti. Terakhir, kemungkinan kolektibilitas pembayaran sewa. Itu untuk jawabannya poin A. Selanjutnya untuk jawaban poin B. Di sini perhitungan pembayaran sewa tahunan oleh lessor. Maka di sini fair value of lease asset-nya sebesar $150.000 dikurangi dengan present value of Bergin purchase option sebesar 746 yang didapat dari 1000 kali 0,74622, maka didapat off lease payment-nya sebesar 149.254. Maka untuk no less payment-nya sebesar 28.005 yang didapat dari 149.256 dibagi dengan 5,32948. Maka percent value of 1 at 5% for period, percent value of an annuity due at 5% for 6 period. Selanjutnya ini jawaban dari poin C. Untuk jurnalnya pada tahun 2019 tanggal 1 Januari di debit terdapat list receivable dan di kreditnya cost of goods sold. Cost of goods sold-nya sebesar 120.000 dan di debitnya list receivable-nya sebesar 150.000.
Dan selanjutnya di debit terdapat sales revenue sebesar 150.000 dan di kreditnya inventory sebesar 120.000. Di sini ada keterangannya. Untuk pendapatan penjualan mencakup nilai sekarang dari pembayaran sewa dan opsi pembelian dengan harga murah. Kemudian di debitnya terdapat cash sebesar 28.005 dan di kredit list receivable-nya 28.005. Dan untuk pencatatan jurnal di tahun 2019 di bulan Desember tanggal 12 di bulan Desember tanggal 31 untuk jurnalnya di debit terdapat receivable dan di kredit terdapat interest revenue masing-masing nilainya sebesar 6.100. 6.100 ini didapat dari 100.000 dolar dikurangi 28.005 dolar dikali 0,05 maka didapat 6.100. Next, selanjutnya untuk jawaban yang poin D, jika kolektibilitas pembayaran sewa tidak memungkinkan bagi lessor, lessor tidak menghentikan pengakuan aset atau mengakui laba penjualan sewa. Sebaliknya, Benson akan mengakui setiap penerimaan kas sebagai depositi liability. Maka untuk jurnal di tahun 2019 1 Januari, di debitnya terdapat cash dan di kredit terdapat deposit liability yang masing-masing sebesar 28.005 dolar. Lessor tidak menghentikan pengakuan aset dan mengakui laba penjualan sampai kolektabilitas menjadi mungkin. Selanjutnya untuk poin E, jurnal di tahun 2019 1 Januari terdapat di debit right of use asset dan di credit less liability yang masing-masing sebesar 146.677 dan di debit terdapat list liability dan di kreditnya cash sebesar 28.005. Selanjutnya depreciation expense di debit dan right of use asset di kredit masing-masing sebesar 18.305. Itu untuk jurnal di tahun 2019 tanggal 31 Desember. Di sini ada penyewa menggunakan umur ekonomi suatu aset dan bukan masa sewa untuk tujuan amortisasi ketika kepemilikan berpindah atau terdapat opsi pembelian dengan harga murah. Dan selanjutnya di debit dilakukan pencatatan interest expense dan di kredit list liability sebesar 7.120. Selanjutnya untuk poin F, nilai kewajiban sewa untuk penyewa tidak terpengaruh oleh biaya langsung awal yang terjadi, namun pengukuran awal aset hak guna harus disesuaikan dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan. Jadi aset hak guna awal harus diukur pada 148.677 dolar. 148.477 dolar ini didapat dari 146.677 ditambah 2.000 dolar. Nah, untuk jurnalnya di debit terdapat right of use asset sebesar 148.677 dan di kreditnya terdapat cash sebesar 2,00 dan untuk di kreditnya terdapat list liability sebesar 146,677. Selanjutnya, untuk soal selanjutnya untuk problem 21.1 yaitu entry penyewa. Di sini fakta berikut berkaitan dengan perjanjian sewa yang tidak dapat dibatalkan antara polis dan Benson FLC penyewa. Tanggal mulai 1 Januari 2019, pembayaran sewa tahunan jatuh tempo pada awal setiap tahun, dimulai dengan 1 Januari 2019 sebesar 113.864 euro. Nilai sisa peralatan pada akhir masa sewa dijamin oleh penyewa sebesar 50.000 euro. Nilai sisa peralatan yang diharapkan pada akhir masa sewa jangka waktu sebesar 45.000 euro.
Jangka waktu sewa 6 tahun, umur ekonomis peralatan yang disewa 6 tahun, nilai wajar aset pada 1 Januari 2019 adalah 600.000 euro, tingkat implisit lessor 8%, dan tingkat pinjaman incremental leasing sebesar 8%. Aset akan kembali ke lessor pada akhir masa sewa penyewa menggunakan amortisasi garis lurus untuk semua peralatan yang disewa. Instruksinya, selanjutnya di sini ada instruksi untuk poin A, diminta untuk menyiapkan jadwal amortisasi yang sesuai untuk lesi selama masa sewa. Yang poin B, siapkan semua entry jurnal untuk lesi untuk tahun 2019 dan 2020 untuk mencatat perjanjian pembayaran sewa dan semua biaya yang terkait dengan sewa ini. Asumsikan periode akuntansi tahunan lesi berakhir pada tanggal 31 Desember. Dan yang C, misalkan pensi menerima insentif sewa sebesar 5.000 euro dari Paldo Leasing untuk memasuki sewa. Bagaimana pengukuran awal liabilitas sewa dan aset hak guna akan terpengaruh? Bagaimana jika pensi membayar sewa di muka sebesar 5.000 euro ke Paldo? Selanjutnya, di sini ada jawaban untuk poin A, penyewa menentukan liabilitas sewa sebagai berikut. Untuk tujuan pengukuran liabilitas sewa awal, hanya jumlah yang diharapkan terhutang berdasarkan jaminan nilai sisa yang harus disertakan. Artinya, hanya nilai kini dari selisih antara nilai sisa jaminan dan nilai sisa yang diharapkan akhir masa sewa yang harus dimasukkan. Di sini terdapat 113.864 euro untuk annual rental payment-nya dan dikali 4.992.000, maaf, di sini dikali 4,992771 untuk annual di 1 for N sama dengan 6, I sama dengan 8%. Dan untuk periodic rental payment-nya sebesar 5.680.490 euro. Untuk amount expected to be owner under residual value garantinya sebesar 5.000 euro. Didapat dari 50.000 dolar dikurangi 45.000 dolar. Dikali 0,63017 untuk N sama dengan 6, I sama dengan 8%. Di sini ada 3.151 euro dari untuk garansi residual value-nya 5.680.490 dolar. Untuk periodic rental payments ditambah 3.151 untuk garansi residual value 571.641 euro. Di sini selanjutnya ada list amortisasi schedule-nya. Untuk amortisasi schedule-nya di sini untuk setiap tahunnya akan mengalami penurunan, maka akan diketahui untuk annual payment plus GRV-nya sebesar 688.184 euro dan 116.543 euro dan 571.641 euro. Untuk selanjutnya di sini ada jawaban poin B. Maka untuk jurnal di tahun 2019 Januari tanggal 1 terdapat rate of use asset di debit dan di kreditnya list liability yang masing-masing senilai 571.641. Dan di debit juga terdapat list liability sebesar 113.864 dan di kredit juga terdapat cash 113.864. Dan untuk tahun 2019 tanggal 31 Desember dilakukan pencatatan di debit sebesar 36.622 untuk interest expense
Dan di kreditnya terdapat lease liability sebesar 3.622. Dan untuk depreciation expense di debit sebesar 95.274 dan di kreditnya terdapat right of use asset-nya sebesar 95.274. Next, untuk selanjutnya di sini ada pencatatan jurnal untuk tahun 2020 tanggal 1 Januari. Maka di debitnya dilakukan pencatatan lease liability dan di kreditnya interest expense yang masing-masing sebesar 36.622. Dan untuk di debit terdapat interest expense sebesar 36.622 dan lease liability di debit sebesar 77.242 dan di kreditnya terdapat cash sebesar 113.864. Kemudian pada bulan Desember tanggal 31 2020 kembali melakukan pencatatan debit terdapat interest expense dan di kredit lease liability yang masing-masing sebesar 30.443. Kemudian di debit terdapat depreciation expense dan di kredit terdapat right of use asset yang masing-masing sebesar 95.274. Selanjutnya di sini ada catatan untuk instrukturnya. Di sini nilai residu yang dijamin tidak dikurangi dari aset hak guna untuk tujuan menentukan dasar yang dapat diamortisasi. Hal ini mencerminkan sifat tidak berwujud dari aset hak guna. Penyewa mencatat sebagai aset hak guna hanya sejumlah nilai wajar aset yang ingin digunakan selama masa sewa. Pengembalian aset kepada lessor tidak dianggap sebagai keuntungan bagi lessee. Dan dengan demikian tidak boleh dimasukkan dalam aset hak guna. Aset hak guna harus diamortisasi sampai nol, karena semua manfaatnya direalisasikan melalui penggunaan aset. Selanjutnya, kemudian di sini untuk jawaban poin C. Untuk jawaban poin C, insentif sewa tidak berdampak pada pengukuran liabilitas sewa. Namun, pengukuran aset hak guna harus dilakukan. Dengan demikian, aset hak guna akan diukur pada nilai sebesar 566.641 euro. Di sini didapat dari 571.641 dikurangi 5.000, maka ditemukan untuk aset hak guna senilai 566.641 euro. Pembayaran di muka sewa oleh penyewa harus dicatat sebagai aset dalam bentuk peningkatan aset hak guna. Oleh karena itu, aset hak guna awalnya akan diukur pada nilai sebesar 576.641 euro yang didapat dari 571.641 euro ditambah 5.000 euro. Ditambah 5.000 euro, maka akan ditemukan aset hak guna awalnya sebesar 576.641 euro. Sekian presentasi dari saya. Saya akan kembalikan ke teman saya, Kak Asri. Silakan, Kak Asri. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila penjelasan kami kurang jelas atau ada kesalahan. Mohon dimaklumi. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya.